Baik, bismillah. Ada satu nasihat dari guru kami waktu itu, mengingat kalau kita bicara ilmu kan amat sangat luas ya. Habis selesai satu kitab masih ada kitab yang lain, begitu luasnya. Maka beliau mengambil dari ayat surat kedua Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat paling panjang, satu ayat satu halaman. Walaupun satu ayat ini sebetulnya hutang piutang sebetulnya temanya, Pak. Tapi di akhir ayatnya Allah tutup dengan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang mengajari kamu. Masya Allah. Nah, kalau misalkan kita bergantung dengan kecerdasan, IQ, kepintaran kita, terus belajar, wah bisa jadi mentok. Kudu benar-benar memang persamaan dari orang-orang yang terlebih dahulu sudah Allah muliakan karena ilmu. Memang mereka salah satu persamaannya tuh benar-benar ngoyo, berupaya keras maksain diri untuk ningkatin takwa. Awalnya 5 waktu nih, mulai duhanya diupayakan nggak pernah bolong sesibuk apapun, mulai tahajudnya nggak pernah bolong, mulai puasa Senin Kamis sudah nggak pernah bolong, mulai naik puasa Nabi Daud. Tapi benar-benar berupaya gitu, dan itu dijaga bismillah untuk setiap harinya, mudah-mudahan istiqomah sampai wafatnya. Karena memang sejatinya yang saya tahu, kita bicara tentang tadi menguasai ilmu adalah bukan dari kita yang pintar, tapi tergantung sang maha memiliki ilmu mau nggak nitipin ilmunya kepada kita. Tugas kita adalah melayakkan diri, layakkah diri ini diamanahi ilmu tersebut, ya. Selainnya salah satu laginya adalah dengan adab, ya. Makanya sampai kitab adab itu banyak banget, masya Allah. Baik Adabut Ta'lim wa Muta'alim dari Syekh Az-Zarnuji, atau yang kalau misalkan belajar ilmu hadis ada pakai kitab Imam Ibnu Jama'ah Tazkiratus Samil wa Mutakalim. Insyaallah dari sekian banyak tapi bahasnya adab doang. Kenapa? Karena ini pun ternyata dicontohkan di Al-Quran ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya Nabi Khidir alaihissalam. Biar gimana ceritanya juga Nabi Musa kan komplain 3 kali kepada gurunya, ya. Tapi setidak cocoknya beliau kepada gurunya, sekalipun gak pernah minta meninggalkan gurunya. Kapan mereka akhirnya berpisah? Ketika memang gurunya yang menyampaikan, ini akhir perjumpaan aku denganmu. Selesai. Sekarang kadang yang hilang Pak, kayak gitu Pak. Udah sama gurunya yang disuruh datang, diundang mentang-mentang ada uangnya, udah datang aja ke rumah, gantian ongkosnya berapa sih paling. Gurunya udah relain waktu, anaknya seenaknya minta libur. Ya. Ada ini temennya ulang tahun mau traktiran, beneran. Jangan pernah minta libur sebelum gurunya yang bilang libur. Kita ngarep, ya Allah mudah-mudahan Allah ridho menitipkan ilmu tersebut, tapi kita tidak menjaga adab kepada ahli ilmunya. Puntenlah IQ-nya mau setinggi apapun, guru kami bilang selalu percuma. Ya, oke ilmunya bisa dikuasai, tapi jadi berkah apa enggak ilmunya? Itu pertanyaan yang beda lagi. Ya, kebersamaan dari mereka masya Allah, ningkatin takwanya iya, maksain diri, dan menjaga adabnya juga luar biasa kepada siapapun yang menjadi jalan ilmu, ya. Maka nanti isilah untuk ke arah sana udah aman, kita tolong terus kepada Allah, bismillah, karena nggak tahu lah gimana caranya ilmu segitu banyak nyangkut di kepala. Walaupun nanti ketika bicara tentang tips-tips ke arah sana, kalau di dalam kitab Al-Hikam Syekh Nutella Sekandari, beliau mengutipkan di situ cara mengikatnya adalah dengan yang didapat nggak cuma ditulis, tapi diamalin. Karena kalau kita ikut kajian setiap hari berapa kajian tanpa ada satupun yang diamalin, ilmu yang baru bisa menghapuskan yang lama Pak, lupa. Tapi kalau sudah diamalin, bismillah, badan yang ingat. Ibarat katanya orang kalau main musik dulu ya, zaman dulu mereka masih pada main musik, itu orang lupa sebetulnya kuncinya apa, tapi jarinya yang ingat kudu gerak ke arah mana, itu dia tahu. Nah ketika akhirnya kita ngamalin sesuatu, kita udah ngamalin suatu ilmunya, badannya udah tahu geraknya masih kemana, waktunya setiap jam berapa aja, dan itu benar-benar dijadikan kebiasaan, nanti Allah yang hadirkan ilmu yang baru tidak akan menghapus ilmu yang lama karena tadi sudah diamalkan. Bismillah, semoga Allah tolong kita untuk bisa terus-menerus menjadi pembelajar insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Doa, 2 keteladanan. Maka ketika bicara tentang doa, guru kami mengambil contoh waktu itu, contoh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau ini setiap kali bangun tahajud yang didoakan itu orang lain, murid-muridnya bahkan lebih tepatnya, ya. Bahkan tidak kepada dirinya sendiri. Makanya ketika mengingat bisa jadi itulah alasan bahwa murid-muridnya emang jadi semua. Jadi orang baik semua, jadi orang berilmu, jadi orang soleh semua.
ya, karena emang kekuatan dari doanya itu. Tapi biasanya nanti ada pertanyaan, kenapa kok jadi tahajud? Bukannya seumur hidup nggak tahajud itu nggak dosa? Betul, ya. Karena memang ya nafilah dia tambahan ya, seperti yang termaktub di Al-Isra surat 17 ayat 79 ya. Ada apa ambulan rame-rame ya? Insyaallah. Baik, iklan. Maka ketika mengingat ke arah sana, dulu kami ditanya, apa bedanya Nabi sama Rasul katanya. Ternyata Nabi itu mendapat wahyu dari Allah, tapi tidak diperintahkan menyampaikan kepada umat. Rasul itu dapat wahyu dari Allah, tapi diperintahkan menyampaikan kepada umatnya. Waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun ayat 1 sampai 5, itu beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi atau rasul? Kira-kira. Jadi nabi atau rasul kira-kira? Ternyata baru jadi nabi. Loh, kenapa? Karena di ayat 1 sampai 5 itu belum ada perintah berdakwah. Ya. Perintah berdakwahnya kapan? Nanti tidak lama kemudian turun surat ke-74 kalau urutan mushaf. Surat ke-74 Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Di mana ayat keduanya disebutkan qum fa'adzir. Bangkit di situ dan berikan peringatan. Oh, baru tuh turun peringatannya tuh. Tapi ternyata sebelum perintah berdakwah itu turun lagi satu surat sebelumnya. Yaitu surat ke-73 Al-Muzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Qum, bangkit, sama ayat keduanya. Tapi dari apa? Min laila, dari malam hari, illa qalila, kecuali cuman sedikit. Gak mungkin dong disuruh ngepost ronda ya. Pasti disuruh bangun tahajud itu teh. Dan ini kejadiannya sebelum Isra Mi'raj, bahkan sebelum yang 5 waktu. Sehingga Masya Allah, Nabi dengan PR dakwah sebegitu besar, ya, ketika menyampaikan pertama kali yang percaya cuman taman istrinya, sahabatnya sama anak kecil 2 orang, tapi 23 tahun kemudian menjadi sebesar itu. Di dalam kitabnya Syekh Dr. Al-Munir Ghotban, beliau menyebutkan di dalam kitab Tarikh-Biyatu Aqiyadiyah, disebutkan di rata-rata ya, Imam Abu Nu'aym dan Imam As-Suyuti berbeda pendapat berapa jumlah sahabat. Tapi kalau dirata-ratakan sekitar 120.000 sahabat. Dari tempat sengaco itu dalam 23 tahun Nabi itu ngajar pakai apa ngasilin manusia soleh sebanyak itu, ya. Ternyata sebelum diperintah berdakwah, Nabi diperintahkan dulu tahajud itu, Masya Allah, ya. Dulu guru kami Kiai Haji Ustadz Arifin Ilham memberikan nasihat, orang ahli tahajud itu nanti Allah akan berikan yang namanya haibah jalaliyah. Apa tuh? Seperti kayak aura, wibawa, karisma yang datang dari keagungan Allah. Yang bisa jadi ada 2 orang ngomong, isinya bareng sama, plek sama isi materinya. Tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud, mudah bagi Allah menjadikan lebih ingin bergerak hatinya untuk taat ketika mendengarkan dari yang si ahli tahajud. Ya. Sehingga kenapa jadi bahas ke arah tahajud kok? Ini Ramadan. Bangun sebelum subuhnya tuh gampang banget. Terus asa sayang banget gitu kalau misalkan kita cuma bangun, makan, tidur lagi. Ya. Sempetin meskipun 2 rakaat bismillah. Apalagi di riwayat yang lain al-kamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, barang siapa terjaga di malam hari lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ditutup dengan Allahumma gfirli. Kenapa emang kok kata Nabi kalau baca itu? Jika dia berdoa dikabul, jika dia bertobat diampuni, dan yang paling keren justru terakhirnya, jika dia mengambil wudhu dan sholat diterima sholatnya. Bicara seumur hidup selama ini dari akil balik sampai sholat, berani jawab satu aja sholat kita yang mana yang diterima oleh Allah? Gak berani jawab ya. Tapi ini bismillah ya Allah, kebangun karena pengen pipis, kebangun karena digigit nyamuk, sekarang kebangun karena pengen sahur. Yuk 2 rakaat sempetin meskipun nahan ngantuk, tapi bismillah ya Allah, hamba beriman kepada apa yang disampaikan Nabimu.
Kenapa penting kok kalau diterima? Karena manusia mah ada 1000 kebaikan bisa hilang gara-gara 1 keburukan. Manusia, Allah kita punya 1000 keburukan, ada 1 aja amalan kita yang diterima sama Allah dan Allah ridho, Ia punya hak untuk mengampuni 1000 dosa kita yang sisanya. Jadi kalau misalkan nggak dimanfaatin benar-benar, asanya benar-benar. Ini Ramadan untuk dakwah, modalnya tadi tahajud. Bismillah, yuk jangan sampai ini lepas. Insya Allah ini momentum banget ya. Wallahu a'lam bishawab.